Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi. Ini baru ada Ibu Tri, ya. Nah, Bapak. Insyaallah langsung kita mulai saja. Sebelumnya kita sapa dulu Ibu Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ahlan wa marhaban kepada Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk kita mengikuti dari rangkaian Firasa Islam dan fokus di malam hari ini insyaallah mata kuliah hadis tematik Ibu ya. Dan insyaallah di malam hari ini kita masuk ke hadis ke-28. Hadis ke-28. Hadis Irbad bin Sariyah. Anil Irbad bin Sariyah. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Al-Irbad bin Sariyah. Wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan. Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi Irbad bin Sariyah berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari memberikan wejangan kepada kami. Ya, wa'adha ya, wa'adha ya'idhu 'idhatan wa mau'izatan. Jadi wa'adha ini artinya memberikan wejangan. Nah, wejangan yang kala itu disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat adalah wejangan yang sangat apa namanya ya, membuat sangat berkesan istilahnya ya, atau apa. Karena tidak setiap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan wejangan di sana para sahabat menangis. Tidak setiap disampaikan nasihat atau wejangan membuat para sahabat menangis. Tetapi di kali tersebut, di waktu itu, Rasul SAW memberikan wejangan kepada para sahabatnya, dan wejangannya membuat hati takut. Wajilat, nah wajilat ya, wajilat minhal qulub. Ya. Ini tidak biasanya. Ya sebagaimana kalau kita dalam perkumpulan bersama teman-teman atau mungkin kita sedang bermajelis bersama seorang guru ya, dan guru menyampaikan nasihat kepada kita, tidak setiap nasihatnya itu akan berkesan atau mungkin membuat hati kita takut atau mata kita meneteskan air mata. Enggak selamanya seperti itu. Sebagaimana wejangan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat pun demikian. Tidak selamanya harus membuat sahabat menangis. Ya. Sebagaimana kalau misalkan wejangan itu disampaikan ketika akan menghadapi musuh dalam medan perang, maka justru sebaliknya wejangan-wejangan yang ada adalah untuk membakar semangat para sahabat. Nah, di kali ini wejangan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, wejangannya membuat menjadikan atau menjadi sebab hati-hati para sahabat takut, wajilat. Pertama. Kemudian wejangan itu juga membuat para sahabat menangis. Wa dzarafat minhal uyun. Ya, al-uyun artinya al-uyun ini kan jamak dari ain ya, artinya mata. Nah, dzarafat minhal uyun maknanya mata-mata para sahabat meneteskan air mata. Ya, maknanya menangis, maknanya menangis. Maknanya menangis. Faqulna, kemudian ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tengah menyampaikan wejangan,
para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwadda'." Sepertinya ini akan menjadi wajangan perpisahan. Fa'ausina, maka berilah kami wasiatnya. Ausa, yusi, ini ausina artinya apa? Memberi wasiat. Berilah kami wasiatnya fi'il amr ya, kata kerja perintah. Ya. Jadi karena para sahabat merasa ini adalah wajangan perpisahan, maka para sahabat minta wasiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, untuk mereka nanti ingin selalu mengingatnya dan kemudian berpegang dengan wasiat tersebut. Qala, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Usikum bitaqwallahi azza wa jalla." Ya. Yang pertama, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa, takut kepada Allah azza wa jalla, menjadikan benteng antara diri ini dengan azab Allah azza wa jalla, yaitu dengan menjalankan perintah serta menjauhi larangan. Ya, itu yang pertama, wasiat takwa. Dan inilah teman-teman semua, wasiat takwa ini diantara wasiat yang menjadi salah satu pesan setiap para khotib ketika di dalam khutbah mereka di hari Jumat. Karena memang penting wasiat takwa ini selalu diulang. Ya. Kemudian was-sam'i wat-tha'ah. Ya. Kemudian wasiat berikutnya adalah agar kalian ini mendengar dan taat. Mendengar dan taat. As-sama' dan at-ta'ah. Maksudnya apa? Mendengar dan taat ini yaitu mendengar dan taat kepada pemimpin. Ya. Kepada pemimpin kalian. Ya. Pemimpin kalian dari kalangan kaum muslimin. Pemimpin yang sah, ya, yang memimpin kalian, yang mengurus urusan kalian. Ya. Wasiat beliau sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat agar kalian, agar kita, ya, berarti kan wasiat juga kepada kita juga sebagai kaum umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu agar kita berusaha untuk mendengar setiap apa yang disampaikan pemimpin, ya, bukan sekedar mendengar berita yang hoax atau simpang siur, atau memang istilahnya sengaja dibikin apa istilahnya kalau sekarang, apalagi di era seperti apa namanya, tidak terbendung ya media sosial seperti sekarang ya. Maka pilih-pilih berita mana yang memang disampaikan oleh pemimpin kita, mana yang memang bukan dari pemimpin kita. Ya, kita harus mendengar apa yang disampaikan oleh pemimpin kita. Dan ketika kita sudah mendengar apa yang menjadi informasi daripada pemimpin kita kepada kita selaku rakyat, maka kita wajib taat. Wajib apa? Taat. Was-sam'i wat-tha'ah. Ya. Ya, walaupun tentu kita harus ketahui bahwasanya ketaatan kepada makhluk itu eh, dia berlaku ketika memang perintahnya itu tidak melanggar syariat Allah Azza wa Jalla. Apalagi di sana memang ada maslahat. Ya, maka pada asalnya wajib mentaati. Tapi kalau sudah melanggar syariat Allah, melanggar apa yang menjadi aturan Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada lagi ketaatan. Tidak ada lagi ketaatan kepada makhluk. Kita kan dalam hadis, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada lagi ketaatan kepada makhluk bila mana perintah atau ajakan tersebut itu merupakan bentuk maksiat kepada Tuhan. Ya. Maka tidak lagi wajib mentaati. Ya. Dan itu bisa dicontohkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh yang paling sederhana di dalam sebuah keluarga kecil, kalau misalkan seorang ayah menyuruh anaknya untuk misalkan apa namanya, membelikan minuman keras, ya, khamr misalkan. Di sini jelas dia perintah dari ayah kepada anaknya. Tetapi
karena khamr merupakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, ya, maka tidak ada lagi ketaatan bagi anak untuk melakukan apa yang ayahnya perintahkan. Maka bagaimana anak itu berusaha untuk menolak dengan halus, memahamkan orang tuanya, ya, meminta udzur dan seterusnya. Karena di situ ada pelanggaran kepada syariat Allah Azza wa Jalla. Atau misal seperti seorang suami memerintahkan istrinya untuk tidak berhijab, ya, ketika keluar dari rumah misalkan, maka bagaimanapun ini adalah melanggar aturan Allah Azza wa Jalla, sehingga tidak ada lagi ketaatan bagi istri tersebut kepada suaminya dalam masalah itu, ya, dalam masalah itunya, dalam masalah itu, ya. Tidak lagi kita. Nah, kalau dalam lingkup-lingkup yang kecil seperti itu, maka bagaimana lagi dalam lingkup yang lebih besar dari itu? Tatanan hidup bermasyarakat, kemudian bahkan yang kalau kita katakan yang paling besar di dalam di muka bumi ini itu bernegara, ya, bernegara. Maka kalau memang perintah-perintah daripada pemimpin kita, informasi atau ajakan dari pemimpin kita itu ada maslahat dan itu baik bagi kita, maka kita wajib taat. Kita wajib taat. Jadi tadi yang pertama adalah kewajiban kita kepada pemimpin. Yang pertama adalah as-sama', yaitu mendengar. Mendengar informasi yang memang itu datang dari pemimpin kita. Ya. Jadi tidak sembarangan dalam menelan atau menerima informasi. Karena semua informasi yang sampai kepada kita, nggak semuanya itu benar. Nggak semuanya itu datang dari pemimpin kita. Ya. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah taat ketika memang itu sudah menjadi perintah bagi kita, perintah atas kita dari pemimpin kita, maka kita wajib taat. Ya. Dengan catatan tadi, tidak bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi SAW sambung dengan sabda beliau, wa in ta'ammara alaikum abdun. Kalau teman-teman perhatikan ya di sini, ya, kita perhatikan di sini, wa in ta'ammara alaikum abdun. Bahkan andai yang memimpin kalian itu adalah seorang budak. Dalam hadis lain dikatakan abdun habasyi, budak yang merupakan budak Habasyah, yang biasanya itu secara fisik dia cacat, ya, kemudian berkulit gelap misalkan, dan seterusnya. Abd. Yang padahal kita tahu bahwa di antara kriteria pemimpin itu dia harus orang yang merdeka. Dalam syariat, yang namanya kriteria pemimpin itu adalah seorang yang merdeka, ya, bukan sembarang orang. Maka budak itu tidak masuk kategori yang menjadikan dia sah sebagai pemimpin. Ya, budak itu kalau syariat itu nggak sah kalau dipilih jadi pemimpin. Katakan misalnya ada budak, kemudian ada orang rame-rame mengangkat dia sebagai pemimpin, maka nggak sah. Ya, dia tidak sah. Cuma kondisinya kalau nantinya yang memimpin kalian itu budak, andai pun yang memimpin kalian budak, maka di sana tetap kita wajib mendengar dan taat. Itu maksudnya. Jadi sesuatu yang mustahil untuk dikatakan sah syariat pun kita tetap ada kewajiban untuk taat dan mendengar. Ya, wa in ta'ammara alaikum abdun. Sampai pun andai kalian dipimpin oleh budak. Maknanya betul-betul ini adalah betul-betul penekanan untuk kita wajib mendengar dan taat kepada pemimpin. Makanya ketika kalau kita melihat sejarah negara kita, yaitu kita nggak bicara masalah cara memilih pemimpin, ya, yang itu merupakan demokrasi dan seterusnya. Kita nggak bicara jauh sampai sana. Yang jelas, di antara sejarah yang pernah terjadi, Indonesia ini pernah dipimpin oleh seorang perempuan. Ya, pernah dipimpin seorang perempuan dan kita tahu itu. Dan kita tahu bahwasannya tidak boleh di dalam syariat Islam pemimpin itu dari kaum Hawa. Ya, tidak boleh. Bahkan dikatakan dalam hadis, andaikan nekat dipimpin oleh suatu kaum dipimpin oleh wanita, maka la yuflihu qaumun wallathum imra'ah. Bagaimana tidak akan beruntung suatu kaum yang mana mereka dipimpin, urusan-urusan mereka diatur oleh kaum perempuan.
oleh seorang perempuan. Seperti itu. Nah, cuma masalahnya karena memang pernah dalam sejarah terjadi kepemimpinan oleh seorang perempuan pun ketika perempuan tersebut memang nantinya memimpin, ya tetap ada kewajiban taat dan mendengar dan taat. Ya, ini disarikan daripada apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, wa in ta'ammara alaikum abdun. Ya, wallahu alam, ya, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh sebagian ahli ilmu, yang ini diambil daripada bagian wa in ta'ammara alaikum abdun. Ya, padahal yang namanya abad, budak itu tidak layak atau tidak sah sebagai pemimpin. Seperti itu. Kemudian setelah Nabi SAW sampaikan wasiat takwa dan wasiat wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin, Nabi SAW lanjutkan wasiatnya, yaitu fa innahu man ya'ish minkum, karena sesungguhnya, ya, siapa yang masih hidup di antara kalian, ya artinya sepeninggal Nabi SAW, ya tentunya, ya, yang akan hidup di zaman-zaman berikutnya, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan apa, mendapati bagaimana banyaknya perselisihan. Banyaknya perselisihan. Banyaknya apa, apa namanya? Ya, perselisihan. Fa'alaikum. Nah, ketika terjadi banyak perbedaan, banyak perselisihan, banyak perdebatan itu, maka apa yang harus dilakukan uh, kita sebagai kaum muslimin umat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa'alaikum bisunnati, ya. Alaikum ini maksudnya, maka wajib atas kalian untuk apa? Bisunnati, berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan petunjuk beliau maksudnya. Dengan petunjuk beliau. Dan juga dengan apa? Petunjuknya para khulafa ar-rasyidin min ba'di wa sunnatil khulafa ar-rasyidin min ba'di. Ya, kalau dikatakan khulafa ar-rasyidin berarti Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Ini 4 khalifah yang memang dibimbing oleh apa namanya, khilafah nubuwah, ya, kekhilafahan yang berjalan di atas bimbingan apa namanya, petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Walaupun memang kalau kita lihat daripada uh, istilahnya apa ya, kalau kita hitung-hitung, ya, yang dikatakan khulafa rasyidin ini, kalau ada di mana ada hadis mengatakan khilafah nubuwah itu berlangsung selama 30 tahun. Nah, kalau kalau kita lihat masa 30 tahun itu dengan berlalunya 4 orang yang pertama, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, itu belum genap. Sampai nanti akhirnya digenapkan dengan kekhilafahan Al-Hasan bin Ali, ya, putranya Ali bin Abi Thalib. Ya. Itu baru nanti genap 30 tahun, setelah itu Al-Hasan bin Ali menyerahkan apa, wilayah atau kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, itulah yang nanti Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi raja pertama daripada raja-raja kaum muslimin. Awal mulukil muslimin Muawiyah bin Abi Sufyan. Raja pertama dari kalangan kaum muslimin umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Sehingga kehidupan setelah Al-Hasan bin Ali adalah masa kerajaan. Adapun khilafah berakhir dengan kekhilafahan Al-Hasan bin Ali. Seperti itu. Ya, walaupun memang kalau dikatakan sunnah khulafa rasyidin itu yang kita yang dikatakan oleh para ulama, yaitu tadi 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Maka kita wajib berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga petunjuknya khulafa rasyidun. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Addu 'alaiha, gigitlah dengan erat, ya, sunnah-sunnah tadi, bin nawajid, dengan gigi geraham kalian.
ya, bin nawajid, ya. Gigitlah dengan gigi geraham kalian sunnah-sunnah tersebut. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hindarilah oleh kalian perkara-perkara yang muhdats. Muhdats itu apa ya kalau bahasa itunya tuh diada-adakan ya, diada-adakan. Itu bahasa sederhananya ya. Hindarilah oleh kalian perkara-perkara yang memang dikarang-karang, ya, dibikin-bikin, ya. Artinya tidak ada petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maupun Khulafaur Rasyidun. Ya. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Kenapa? Karena perkara-perkara yang diada-adakan tadi itu nilainya adalah bid'ah, dan yang namanya setiap bid'ah itu adalah merupakan kesesatan. Ya, ya, hanya saja ya teman-teman semua, kalau berbicara masalah bid'ah itu tidak sesempit yang kita sangka, yang kita kira. Ya. Artinya tidak setiap perkara yang tidak sesuai dengan apa namanya kita ketahui, kita anggap bid'ah, nggak mesti. Ya. Terlebih kalau memang itu adalah perkara-perkara yang bukan prinsipil. Ya. Perkara-perkara yang memang di situ terbuka lebar pintu ijtihad, yang di situ ulama bisa berijtihad, ya, mengemukakan dalil dan pendapat mereka, ya, yang hasilnya nanti akan berbeda dengan pendapat ulama yang lain, ya. Maka tidak setiap apa yang tidak sesuai dengan apa yang kita ketahui harus dikatakan bid'ah, ya. Karena di sana ada yang namanya bid'ah yang memang terjadi dalam perkara-perkara yang prinsipil, terutama masalah akidah, ya. Ini yang memang harus diperhatikan, ya. Atau sederhananya gini, kalau memang itu menjadi hal-hal yang sudah pokok dan memang sudah disepakati, misalkan katakan sholat subuh 2 rakaat, terus kemudian ada orang mengarang-arang sholat subuh 5 rakaat, nah ini baru bid'ah. Tapi kalau hanya perkara misalkan masalah kunut subuh saja, misalkan, yang mana dalam masalah tersebut ya, ulama terjadi silang pendapat, maka tidak perlu kita istilahnya berurat leher, atau istilahnya itu ngototan ya. Kemudian sampai akhir terjadi perpecahan di antara kaum muslimin ya terkait perkara tersebut ya. Wah ini apa namanya yang ini saking kerasnya mengatakan bid'ah sampai akhirnya menyesatkan orang yang melakukan kunut subuh, ya ini tidak boleh. Demikian pula sebaliknya, yang memang kunut subuh tidak perlu juga akhirnya ketika melihat saudaranya tidak melakukan kunut, dia juga uh, membid'ahkan juga. Ini juga tidak baik. Ya, seperti itu. Jadi apa namanya? Di sini Nabi SAW memberikan wasiat ya di ujung hadis ini, dia mengatakan hindari daripada perkara-perkara yang diada-ada. Ya, ya perkara-perkara yang diada-ada. Karena setiap perkara yang diada-adakan itu hukumnya bid'ah, dan yang namanya bid'ah itu sesat. Bid'ah itu sesat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud wa Tirmidzi, maqala haditsun hasan. Nah, ada wasiat takwa, wasiat mendengar dan taat kepada pemimpin, ya. Kemudian wasiat untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga sunnah Khulafa Ar-Rasyidun. Yang keempat, wasiat untuk menghindari bid'ah. Menghindari apa? Kemudian eh, di sini ada apa namanya penjelasan sedikit tentang perkenalan dengan rawi. Nah, kita persilahkan ke Bapak Udawin ya untuk membaca Bapak At-Ta'rifu Birrawi sampai yang bagian sini Pak. Untuk apa keaktifan ya peserta. Nah, silakan Bapak. At-ta'rifu birrawi wa sahabi jalil al-irbad irbadu ibni sari
Sari Salami radhiyallahu an wa huwa ahadun ashabis sufatan lati bimas bimasjidar bimasjidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walati kana ya'u ilaiha fuqara muhajirin fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yahnahu alaihim wa yarhamahum wa yasharakahum at-ta'ama wasyarabi wasyarabi. Nah, syukran Bapak Budawin. Mengenal rawi daripada hadis di atas, yaitu Al-Irbad bin Sariyah As-Sulami, huwa sahabiyul jalil. Beliau adalah seorang sahabat yang mulia. Siapa namanya? Al-Irbad bin Sariyah As-Sulami. Al-Irbad bin Sariyah As-Sulami. Wa huwa ahadu ashabis suffah. Dan ternyata Al-Irbad bin Sariyah ini merupakan salah satu di antara sejumlah atau sekumpulan ashabus suffah. Ya. Ashabus suffah ini adalah orang-orang yang memang tinggal di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allati bi Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan di antara ashabus suffah ini adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah. Tinggalnya di pelataran Masjid Nabawi. Hidupnya mereka di situ. Ketika sudah waktu istirahat, mereka kembali ke pelataran masjid untuk beristirahat. Walati kana ya'wi ilaiha fuqara'ul muhajirin. Wallati, dan juga ashabus suffah yang mana ya'wi ilaiha fuqara'ul muhajirin. Ya. Yang apa namanya? Bentar, ya'wi ini artinya apa? Anak kok lupa. Ya'wi ini artinya memberikan perlindungan kalau nggak salah ya. Wallati kana ya'wi ilaiha fuqara'ul muhajirin. Yang mana ashabus sufa ini juga merupakan ya'wi ilaiha fuqara'ul muhajirin. Orang-orang fakirnya di kalangan muhajirin. Mereka memberikan perlindungan bagi ashabus sufa. Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yahnu alaihim. Dan Nabi SAW betul-betul membelas kasih kepada mereka. Wa yarhamuhum, dan berkasih sayang atau menyayangi mereka. Wa yusyarikuhum ta'ama wa syarab. Dan juga Nabi SAW terkadang
ikut makan dan minum bersama mereka. Ya, ya seperti itu. Ya, dan tidak setiap ashabus sufa itu memang asalnya orang miskin. Banyak di antara mereka yang memang asal orang-orang kaya. Seperti contohnya adalah Abu Hurairah yang kita ketahui bahwasanya dulunya beliau adalah seorang yang kaya raya ketika di Yaman, di negerinya, di suku Daus ya. Bahkan beliau memiliki budak ya. Kemudian ketika beliau mendengar diutus Nabi SAW, ya walaupun memang beliau masuk Islam belakangan ya. Dan Masya Allah, beliau tinggalkan semua kekayaan yang beliau miliki, kemudian untuk untuk berhijrah menuju kota Madinah untuk berguru, bermurid kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Ashabus Suffah. Nah, salah satunya di antara Ashabus Suffah adalah ini, Al-Irbad bin Sariyah As-Sulami. Tufiya radhiyallahu anhu sanah 75 min al-Hijrah. Nah, beliau meninggal di tahun 75 Hijriah. Dan di sini kita nggak tahu di usia berapa ya. Yang jelas kalau 75 Hijriah itu berarti ya, berjalan ketika setelah 65 tahun wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih. Berarti cukup panjang usianya. Nah, kemudian di sini ada ma'anil kalimat wajilat, maknanya adalah khafat, takut. Tadi kita sudah bahas ya. Kemudian an-nawajid ini adalah gigi geraham. Ya, gigi geraham akhirul adras. Sekarang kita masuk ke fawaidul hadis, ya, faedah-faedah hadis. Nah, tafadhol di sini ada nomor 1, kita persilahkan ke Ibu Tri untuk mencoba praktik baca. Tidak apa-apa, salah-salah tidak masalah. Sadi sadata takfiri mau dotar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Haita wajalat min hal qalu qaluhu qalbu qala qalu ba wa qadara wa wadar wadarofat minha minhal ngiwa ngiwanu. Nah, pikiran Ibu Tri ya untuk bacaan di faedah yang pertama. Nah, faedah yang pertama disebutkan yaitu syiddatu ta'thiri mu'idati Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Haitsu wajilat minhal qulub wa dzarafat minhal uyun. Ini sifat wajangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh beliau kepada para sahabat. Efek ya. Begitu kuat ya pengaruh wajangan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Haitsu di mana? Yang pertama apa? Wajilat minhal qulub, menjadikan hati-hati para sahabat ini menjadi takut. Kemudian yang kedua, menjadikan mereka menangis. Zarafat minhal uyun, mata-mata mereka meneteskan air mata, maknanya menangis. Ya, zarafat minhal uyun. Ya. Walaupun kita tahu bahwasanya tidak setiap wajangan Nabi SAW menjadi berefek seperti ini. Tetapi ada kalanya ketika Nabi SAW sampaikan wajangan dan nasihat, para sahabat di situ menangis dan seterusnya. Sampai yang dalam kasus yang kita bahas tadi dalam hadis tadi, mereka menyangka ini adalah wasiat wajangan perpisahan. Sampai akhirnya para sahabat minta untuk diberikan sebuah wasiat yang akhirnya disampaikan oleh Nabi SAW, yaitu wasiat takwa, wasiat mendengar dan taat kepada pemimpin, wasiat berpegang dengan sunnah, dan wasiat untuk menjauhi bid'ah. Ya, jadi apa?
perkara-perkara yang bid'ah. Nah, kemudian faedah yang kedua. Nah, tafadhal Ibu Rashidah. Nah, kita persilahkan untuk praktik baca Bu ya di faedah yang kedua. wujubu ta'atu waliyal amru al muslimu wa adama jawazal khuruj alaihi wa in kana zaliman madama musliman. Nah, syukran Bu Rashidah. Yang kedua, faedahnya adalah bahwa wujubu ta'ati waliyil amril muslim. Jadi hukumnya apa? Wajib. Wajib untuk apa? Untuk mentaati wujubu ta'ah. Mentaati siapa? Waliyil amril muslim. Pemimpin ya atau ulil amri yang dia adalah seorang muslim. Ya. Jadi taat kepada pemimpin muslim itu hukumnya wajib. Wa adamu jawazil khuruj alaihi. Ya, adam itu maknanya tidak ya. Jadi lawannya dari pokoknya adam itu maknanya tanpa, tidak boleh. Intinya tidak ya, tidak. Adam jawaz berarti tidak boleh. Wa adamu jawaz tidak boleh apa? Al khuruj alaihi. Al khuruj alaihi itu maknanya apa? Memberontak. Memberontak pemimpin, memberontak kepada penguasa, ya, itu hukumnya haram. Ya. Wa in kana zaliman, sekalipun memang pemimpin kita itu adalah seorang yang zalim, betul-betul zalim, merampas mungkin kadang mengambil harta kita secara paksa dan seterusnya. Tapi kalau dia muslim, maka kita haram untuk memberontak kepada mereka. Ya, memberontak kepada penguasa hukumnya haram. Ya. Wa in kana zaliman, sekalipun dia berlaku zalim. Memang ini berat. Namun bagi orang yang bisa mengamalkan hadis ini, dia bersabar dan seterusnya, maka mudah-mudahan Allah berikan pahala yang besar di hari kiamat nanti. Ya. Wa in kana zaliman, terlebih madama musliman, selama kita tahu bahwasanya pemimpin kita itu adalah seorang muslim. Tidak ada keraguan di sana. Ya, kita yakin dia seorang muslim dan zahirnya memang muslim, sholat dan seterusnya, syiar-syiar Islam dilakukan. Kemudian juga banyak hal yang dengan kepemimpinannya urusan-urusan kaum muslimin dilindungi, diurus ya. Seperti permasalahan haji, permasalahan al-ahwal syakhsiyah, pernikahan, perceraian dan seterusnya. Semuanya diurus, warisan ya, diurus oleh pemimpin kita. Ya. Maka bagaimana muncul pemikiran bahwasanya pemimpin kita adalah bukan muslim. Tagut, dikatakan kafir. Ini bahaya. Ini keyakinan yang bahaya ya, yang tidak selain seorang muslim berkeyakinan demikian. Ya. Kalau memang zahirnya pemimpin kita muslim dan kita katakan negara kita, kalau kita katakan negara Islam yang betul-betul sempurna tidak bisa juga. Tapi negara kita negara Islam, negara kaum muslimin. Adzan berkumandang di mana-mana. Ya, urusan-urusan kaum muslimin mudah, tidak ada istilahnya di sana kesulitan. Perempuan-perempuan boleh memakai jilbab dan seterusnya, mudah. Ya, sholat ditegakkan di mana-mana. Ya. Tidak sulit untuk kita menjalankan agama. Urusan-urusan kaum muslimin yang urusan besar seperti haji dan yang lain diurus oleh pemimpin kita. Ya, maka bagaimanapun kondisi pemimpin kita, apalagi di zaman sekarang, kalau kita melihat berita sana sini, ya. Wallahu alam, kita kan tidak tahu, namanya orang punya kepentingan sendiri-sendiri ya untuk menyusun suatu informasi, membuat informasi di tengah masyarakat, ya. Maka sekalipun kalau memang betul pemimpin kita zalim, selama dia muslim, ya, dikatakan madama musliman, maka kita haram untuk memberontak kepada mereka. Bahkan kita wajib mentaati mereka. Terlebih kalau memang informasi atau ajakan atau perintah yang disampaikan oleh pemimpin kita kepada kita adalah itu merupakan kebaikan. Nah,
Kemudian faedah yang berikutnya. Nah, tafadhal Bapak Budawin. Nah, kita muter ya, tidak apa-apa ya. Nah, Bapak Budawin nomor 3 ya. Nah, Bapak Budawin. Ya, Pak Ustaz. Nah, nomor 3 Ya. Pak. Nah, silahkan Bapak. Ya. Ya. Ajma'al ulama'u ala annahu la walayata likafiri ala muslim. Nah, ajma'al ulama ala annahu la wilayata likafirin ala muslim. Ulama sepakat bahwa tidak berhak bagi orang kafir memimpin barisan kaum muslim. Bahkan sampai pun dalam urusan misalkan memimpin, katakan yang paling kecil RT misalkan. Atau misalkan yang lebih kecil lagi, misalkan dalam sebuah safar misalkan. Ketika misalkan ada musafir 3 orang, nanti siapa yang menjadi rois safarnya? Kalau ternyata ada salah satu di antara 3 orang ini, dia seorang kafir, maka tidak boleh menjadi pemimpin safar. Ya. Maka pemimpin harus dari kalangan kaum muslimin. Terlebih kalau yang dipimpin adalah banyak kaum muslimin, maka harus muslim. Kecuali orang kafir memimpin sesama kelompok mereka, sama-sama kufar, ya, maka di situ kita tidak sampai ke sana. Artinya, intinya ulama sepakat bahwa tidak boleh ada kepemimpinan atas kaum muslimin dari golongan kufar, dari kalangan orang-orang kafir. Apapun agamanya, selama itu dia bukan muslim, maka tidak boleh memimpin kaum muslim. Nah, yang nomor 4 Ibu Tri ya, sebenarnya Ibu Tri. Nah, nomor 4 silakan Ibu. Ta'atu waliyil amri am amri takuna fi ghairi maksi maksiyatullah fa in amri bi maksiyati fala ta'ata fala ta'ata lahu la la annahu la ta'atil ma makhluk makhluqi mi fi maksiatil khaliq. Nah, syukuran Ibu Tri. Nah, ta'atu waliyil amr, mentaati pemimpin, takunu fi ghairi maksiatillah. Berlaku ketika memang bukan dalam rangka bermaksiat kepada Tuhan. Kalau memang dalam sesuatu yang di situ bukan maksiat kepada Allah, maka kita wajib mentaati. Fa in amara bi maksiyah, dan kalau pemimpin memerintahkan kepada kita dengan suatu kemaksiatan, maksiat kepada Tuhan ya, fala ta'ah, maka apa hukumnya? Fala ta'ata lahu, ya. Tidak ada lagi kewajiban untuk mentaati mereka, ya. Li'annahu la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Sebabnya apa?
Karena tidak ada kewajiban taat kepada makhluk, tetapi ketaatan itu dalam rangka bermaksud kepada Tuhan. Ya, nggak boleh. Ya, mentaati makhluk, tapi satu sisi membuat Tuhan murka, maka tidak boleh. Ya, seperti itu. Artinya tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau ternyata perkara tersebut membuat Tuhan murka kepada kita. Dan kita sudah sebutkan contoh-contoh kecilnya tadi ya, dan banyak hal yang insya Allah kita bisa ketahui daripada perkara-perkara tersebut. Nah, berikutnya faedah yang kelima, tafadhol Ibu Rashidah. Ini, nah, Itba'u sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatal khulafa ur-rasyidin ya'simu min fitani akhir zaman. nah, keren Ibu Rashidah. Yang kelima yaitu ittiba'u sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti, yang menapaki, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnah al-khulafa ar-rasyidin, petunjuknya para khalifah dan juga petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Mengikuti hal-hal tersebut ya'simu min fitani akhir zaman, akan membuat kita itu akan menjaga kita min fitan, dari ujian-ujian, fitnah-fitnah yang terjadi di akhir zaman. Ya. Jadi kalau mau selamat dari fitnah akhir zaman, ya, mau terjaga diri kita dari fitnah akhir zaman, maka di situ kita ikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kemudian juga sunnahnya al-khulafa ar-rasyidun. Nah, jadi tidak berjalan sendiri, tetapi harus mengikuti sunnah supaya memang diri kita ini selamat, dan kita nggak menjamin diri kita selamat dari fitnah akhir zaman. Nah, tidak ada yang bisa menjamin. Fitnah syahwat, fitnah syubuhat, ya, banyak, fitnah pemikiran dan seterusnya, ya. Diri ini dan otak kita juga perlu dijaga dari opini-opini yang memang ternyata di situ melemahkan akidah kita. Ya. Maka ketika kita ingin membentengi diri kita dari fitnah-fitnah akhir zaman, apapun itu, fitnah syubhat, fitnah pemikiran, dan seterusnya, fitnah akidah, dan juga fitnah-fitnah syahwat, maka hendaknya kita berusaha untuk senantiasa terus berpegang teguh dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga sunnahnya para khulafa ar-rasyidun. Nah, berikutnya nomor 6, Bapak Budawi, nah, tafadhol. An-nahyu. An-nahyu anil amali bil bid'ah wal muhdatsata umur. Nah, an-nahyu 'anil 'amali bil bid'ah wa muhdatsatil umur. Larangan daripada al-amal bil bid'ah. Ya, larangan daripada mengerjakan sesuatu yang bid'ah. Dan juga larangan mengerjakan sesuatu yang muhdatsatil umur, perkara-perkara yang memang diada-ada. Diada-ada, dikarang-karang, ya. Sesuai hawa nafsu manusia, maka dilarang untuk mengamalkannya. Nah, intinya bid'ah itu tidak boleh. Nomor 7, nah, silakan. Ibu Tri, nah, tafadhol Ibu. Bayanu. Bayanu an kulli bid'atu dolalah. Falaisa hunaka bid'atu hasanatu wa bid'atu sayyi'at. Nah, syukran Ibu Tri. Yang terakhir yaitu bayan, penjelasan anna kulla bid'atin dhalalah. Penjelasan bahwasanya setiap bid'ah itu sesat. Maka hasilnya apa kalau dikatakan bahwasanya semua yang bid'ah itu sesat? Hasil adalah apa?
penjelasan bahwasanya bid'ah itu sesat, falaisa hunaka bid'ah hasanah. Ya, maka disimpulkan bahwasanya ketika bid'ah dikatakan sesat, maka tidak ada lagi pembagian bid'ah menjadi bid'ah hasanah atau bid'ah sayyi'ah. Jadi istilah bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah ini ya tergantung memang sebetulnya tergantung niat daripada membagi bid'ah kepada dua, di antaranya dua hal ini, ada bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Tergantung niatnya juga, tergantung maksudnya apa. Ya. Tapi yang jelas kalau memang tujuannya untuk keburukan, maka hukumnya juga nggak boleh. Ya. Apalagi dikatakan bahwa semua bid'ah itu sesat. Ya. Nggak ada petunjuk dari Nabi, nggak ada petunjuk dari para khalifah. Maka perkara tersebut kalau memang diada-adakan, itu hukumnya bid'ah dan bid'ah itu sesat. Ya. Bid'ah itu sesat. Nah, sepertinya sampai sini dulu ya teman-teman semuanya, Bapak Budawin dan Ibu Tri serta Ibu Rasyidah ya. Kita tidak bisa lanjutkan lagi untuk sampai ke hadis berikutnya sesuai silabus, yaitu hadis ke 29 ya harusnya kalau di perencanaan ya. Cuma qadarullah kita alhamdulillah ya kita sudah bisa menyelesaikan secara agak mendetail walaupun nggak detail banget tentang hadis yang ke-28 ini, yaitu masalah wasiat Nabi SAW kepada para sahabat berupa takwa, kemudian wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin, kemudian kalau memang akan ada perselisihan di antara kaum muslimin, maka hendaknya berpegang dengan sunnah Nabi SAW dan juga sunnah Khulafaur Rasyidun, dan juga wasiat untuk menghindari perkara-perkara bid'ah. Nah, insyaallah boleh dibacakan dua baris atas, tadi saya tertinggal Ustaz. Yang ini Bu ya. Ya, oke. Nah, kalau yang ini dia lebih kepada awalan hadis seperti biasa, itu Anil Irbad bin Sariyah, dari Irbad bin Sariyah, dia berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam suatu kesempatan beliau memberikan wajangan, pesan-pesan, nasihat kepada kita. Hanya saja wajangan yang ketika disampaikan kala itu di waktu tersebut, itu wajangan yang membuat hati-hati para sahabat takut. Wajilat minhal qulub. Hati-hati para sahabat menjadi takut. Wa dzarafat minhal uyun, dan juga mata-mata para sahabat, bukan mata-mata yang makna ini, betul mata mereka meneteskan air mata. Dzarafat minhal uyun. Mata mereka meneteskan air mata, mananya membuat mereka menangis. Jadi wajangan ini wajangan spesial, ya, membuat hati takut, kemudian mata menangis, sampai akhirnya para sahabat menyangka itu adalah wasiat atau wajangan perpisahan, ya. Ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatum wadda. Oh ya Rasulullah, kata para sahabat, ya, seperti ini menjadi wajangan terakhir, wajangan perpisahan. Fa'ausina, maka berilah wasiat kepada kami, ya, kata para sahabat. Setelah itu akhirnya disampaikan oleh Nabi SAW beberapa wasiat, diantaranya takwa, kemudian wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin, ya, pemimpin Muslim, kemudian wajibnya berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW dan juga sunnah Khulafaur Rasyidun. Terlebih ketika memang kita mendapati banyak perselisihan di antara kaum muslimin, ya. Kemudian yang paling terakhir adalah wajangan Nabi SAW agar kita menghindari yang namanya perkara-perkara yang diada-ada, atau istilahnya itu bid'ah. Ya, walaupun kita tahu bahwasanya tidak semua perkara yang tidak sesuai dengan apa yang kita katakan harus dikatakan bid'ah, enggak. Tapi ada perkara-perkara yang memang secara prinsipil kalau sudah menyelisihi maka dikatakan bid'ah. Sebagaimana bid'ahnya orang-orang Khawarij, ya, bid'ahnya mereka, ya, di dalam keyakinan bahwasanya pelaku dosa besar itu keluar dari Islam, ya, kekal di neraka kata mereka. Padahal Ahlussunnah wal Jamaah, ya, dalam masalah keyakinan tersebut tidak sampai separah itu. Maka kalau sudah seperti tadi, Khawarij itu adalah keyakinannya bid'ah. Keyakinannya bid'ah. Nah,
Nah, waktu insyaallah Ibu Rashidah jelas nih. Syukran Ustaz. Nah, maafkan Ibu. Nah, itu mungkin apa yang dapat kita bahas pada malam hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih yang mohon maaf. Ya mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang-orang yang bisa mengamalkan apa yang sudah kita ketahui daripada ilmu-ilmu yang bermanfaat ya. Dan akhirnya kita tutup pertemuan malam hari ini ya, di ujung hari ini yang setelah ini insyaallah masing-masing kita menuju kepada aktivitas berikutnya yaitu untuk beristirahat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.